Menjelang Pilkada serentak, pemerintah Kota Cimahi melalui Bakesbangpol mengadakan kegiatan sosialisasi netralitas ASN tingkat Kota Cimahi tahun 2024. Acara dilaksanakan di Teknopark pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024. Acara dihadiri oleh PJ Wali Kota Cimahi Diki Saromi, Sekda Kota Cimahi Dik Suratno Nugrahawan, para kepala dinas, camat dan lurah sekota Cimahi. Sosialisasi netralitas ASN tingkat Kota Cimahi tahun 2024 juga ditandai dengan pembacaan ikrar netralitas ASN oleh Mardi Santoso Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi, dan penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat Pemkot Cimahi yang disaksikan oleh PJ Wali Kota dan Sekda Kota Cimahi. Pegawai aparatur sipil negara pada Pilkada tahun 2024. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024, kami bertekad: 1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada tahun 2024. 2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. 3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dalam dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN yang bermartabat, beretika, dan demokratis, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam keterangannya, PJ Wali Kota Cimahi Diki Saromi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 semua ASN harus netral. Sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini. Kenapa ini penting? Karena kami ingin menunjukkan bahwa ASN di Kota Cimahi ini tetap bekerja secara profesional dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Selalu menjadi perhatian ya, kenapa ASN ini menjadi hal yang perlu terus disosialisasikan dan diedukasikan dalam netralitas setiap pemilu ya. Dikarenakan kami menyadari bahwa ASN itu terikat pada sumpah jabatan dan aturan dia selaku ASN. Dan yang kedua, lebih daripada itu, ASN itu dekat dengan kepentingan publik, ya, termasuk dalam pengelolaan anggaran bagi kepentingan publik. Nah, dari dua hal inilah tadi saya mengingatkan kembali dan menguatkan apa yang narasumber sudah sampaikan, bahwa bagaimanapun juga kita harus menjalankan fungsi ASN selaku pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan juga pemersatu bangsa sebagaimana Undang-Undang ASN.
dan mengedepankan tagline yaitu ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Jadi oleh karena itu ini yang saya coba kuatkan kembali dari apa yang sudah dibahas sejak tadi pagi hari. Nah kemudian saya mengingatkan ada 2 area ya yang menjadikan ASN itu harus bisa memperhatikannya dengan saksama karena bisa menarik atau bisa menerjunkan pada satu hal sehingga ASN itu tidak netral dalam pemilu kada. Yaitu apa yang pertama adalah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan maupun kegiatan. Jadi oleh karena itu, meskipun 6 bulan ke depan akan kita hadapi, saya bersama seluruh aparatur yang ada di pemerintah Kota Cimahi, baik Pakselda maupun pemerintah kota dengan OPD-nya, tetap ingin menjalankan ya APBD dengan DPA-nya itu sesuai yang sudah kita setting. Jadi ini yang harus dipahami oleh publik ya. Karena kita tidak ingin apa yang kita lakukan nanti ya sudah mengarah-marah pada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi oleh karena itu sekali lagi apapun yang kita lakukan ini sudah kita setting sejak awal sebagai pelaksana anggaran pemerintah ya dan belanja daerah di tahun 2024. Jadi ini tetap saya harus pegang dan kedepankan itu. Dan yang kedua area yang cukup krusial itu adalah media sosial. Nah jangan sampai ASN ini ya tidak mengedepankan pemersatu bangsa sesuai dengan fungsinya tadi ya karena dia masuk pada area yang namanya media sosial baik ya posting secara pribadi atau memposting dari posting-posting yang lain yang tidak coba dilihat dulu atau disaring terlebih dahulu. Jadi ini seperti berita hoax dan sebagainya itu. Jadi ini adalah sesuatu yang saya perlu ingatkan di 2 area yang sangat kritis ini. Secara normatif kita akan mengedepankan apa yang ada di aturan. Ya, yang pertama itu adalah administratif yang menyangkut adalah hukuman etika ya. Jadi ini kita berupa teguran. Ini yang paling kita lakukan kepada ASN dulu. Nah yang kedua nanti ada hukuman yang kategorinya adalah ringan, sedang dan berat. Dan itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang akan kita pegang bersama. Dari Cimahi, Wahyudi Yeremia melaporkan. Baik.